part of pump atau bagian-bagian dari pipa. Yang pertama adalah casing. Casing merupakan bagian luar dari mesin pompa sentrifugal, bentuknya seperti corong dan didesain seperti diffuser yang mengelilingi impeller. Fungsi dari casing ini adalah untuk mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Dan yang kedua adalah impeller. Impeller adalah komponen yang berputar ketika pompa sentrifugal beroperasi. Bagian impeller ini didesain dengan berbagai jenis variasi. Adapun fungsi dari impeller sendiri adalah untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi kecepatan pada fluida yang dipompa secara kontinu. Yang ketiga ada shaft. Shaft atau poros adalah komponen yang menghubungkan impeller dengan motor penggerak. Shaft ini mentransfer putaran dari motor ke impeller yang kemudian mendorong fluida melalui pompa. Keempat ada seal. Seal atau segel adalah komponen yang mencegah kebocoran fluida dari pompa. Segel dapat digunakan untuk mencegah kebocoran pada poros pompa atau pada sambungan antara casing dan bagian lainnya. Terakhir ada bearing. Bearing atau bantalan adalah komponen yang mendukung dan memungkinkan putaran poros dengan gesekan minimal. Buntalan dapat berupa buntalan bola, buntalan roll, atau buntalan olahraga. Selanjutnya adalah cara kerja pompa. Prinsip kerja pompa secara umum adalah dengan mengubah energi mekanik menjadi energi fluida yang digunakan untuk mengalirkan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Pompa melakukan ini dengan menerapkan gaya pada fluida, menghasilkan perbedaan tekanan, dan memindahkan fluida melalui sistem perpipaan atau saluran lainnya. Berikut adalah cara kerja dari salah satu pompa, yaitu pompa sentrifugal. Selanjutnya ada jenis-jenis pompa, yaitu yang pertama pompa dinamis. Pompa dinamis terdiri dari berbagai pompa, yaitu pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah jenis pompa yang paling umum digunakan. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan impeller berputar untuk menghasilkan gaya sentrifugal yang mendorong fluida. Pompa sentrifugal cocok untuk mengalirkan cairan dengan laju aliran yang tinggi. Pompa celup. Pompa ini juga disebut sebagai starwater, swag, dan septic pump. Pompa ini biasanya digunakan pada proses pembangunan, proses daur ulang domestik, industri, komersial, pedesaan, kota, dan saluran air. Pompa ini cocok digunakan untuk meningkatkan air hujan, air tanah, air limbah, limbah perdagangan, bahan kimia, air bor, dan bahan makanan. Pompa hidran. Hidran ini adalah pompa air yang tekanan tinggi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemadaman kebakaran. Karena ketika terjadi bencana kebakaran, pemadam kebakaran membutuhkan tekanan air yang cukup untuk mencapai sumber api. Aplikasi sistem ini terutama mencakup irigasi serta transfer air. Yang kedua, pompa perpindahan positif. Pompa perpindahan positif terdiri dari berbagai pompa, yaitu pompa putarin. Pompa ini menggerakkan fluida dengan prinsip rotasi atau putaran. Kevakuman terbentuk dari adanya rotasi oleh pompa yang selanjutnya menghisap fluida masuk. Keunggulan dari pompa jenis ini adalah tingkat efisien yang tinggi. Pompa reciprocating. Pompa ini mengeluarkan cairan dalam jumlah yang terbatas pada pergerakan pistonnya. Jenis pompa ini banyak digunakan untuk mengalirkan fluida dengan nilai viskositas besar seperti minyak, mentah, lumpur, dan lain-lain. Pompa diafragma. Pompa ini digunakan untuk mentransfer bahan kimia, makanan, tambang, batu bara bawah tanah, dan lain-lain. Pompa ini merespon pompa dan mencakup dua diafragma yang digerakkan dengan udara yang terkondensasi. Bagian udara dengan katup transfer menggunakan udara secara bergantian ke arah dua diafragma.
di mana setiap diafragma berisi satu set bola atau periksa katup. Pompa roda gigi. Pompa ini mampu memompa pada kekuatan tinggi dan melampaui pemompaan cairan dengan ketebalan tinggi secara efisien. Pompa roda gigi tidak mengandung katup yang menyebabkan kerugian seperti gesekan dan kecepatan impeller yang tinggi. Jadi, pompa ini kompatibel untuk menangani cairan kental seperti bahan bakar seperti minyak pelumas. Pompa ini tidak cocok untuk menggerakkan benda padat maupun cairan yang keras. Pompa piston merupakan salah satu jenis pompa yang dislokasi positif dimanapun sel gaya tinggi merespons melalui piston. Pompa ini sering digunakan dalam irigasi air, skenario yang membutuhkan tekanan tinggi dan sistem pengiriman yang andal untuk mentransfer coklat, kue, cat, dan lain-lain. Pompa peristaltik. Pompa peristaltik juga disebut sebagai pompa tabung. Pompa peristaltik ini adalah jenis pompa perpindahan positif dan aplikasi pompa ini terutama melibatkan pengolahan industri kimia, makanan, dan pengolahan air. Itu membuat aliran yang stabil untuk mengukur dan memadukan dan juga mampu memompa berbagai cairan seperti pasta gigi dan semua jenis bahan kimia. Pompa lob. Pompa ini menawarkan karakteristik berbeda seperti efisiensi tinggi yang sangat baik, bahan karat, kualitas higienis, keandalan, dan lain-lain. Pompa ini dapat menangani cairan dan padatan dengan ketebalan tinggi tanpa melukai mereka. Cara kerja pompa ini bisa terkait dengan pompa roda gigi, terlepas dari lobus yang tidak melakukan kontak satu sama lain. Parameter kinerja pompa. Parameter kinerja pompa terdiri dari head, kapasitas, NPSH, dan kavitasi. Head adalah ukuran energi total dalam sistem perpipaan dan dinyatakan dalam satuan tekanan meter. Head meliputi tekanan statis, tekanan dinamis, dan ketinggian manometer. Parameter ini menunjukkan kehilangan tekanan dalam sistem perpipaan karena gesekan dan ketinggian relatif fluida. Kapasitas. Kapasitas merupakan jumlah volume fluida yang dapat dilewati oleh pipa dalam satuan waktu tertentu, liter per detik. Kapasitas dipengaruhi oleh diameter pipa, tekanan, dan karakteristik aliran fluida. NPSH atau Net Positive Suction Head adalah ukuran tekanan minimum yang diperlukan di sisi hisap atau sisi vakum pompa untuk mencegah terjadi kavitasi. NPSH ini dinyatakan dalam satuan tekanan meter. Kemudian kavitasi. Kavitasi terjadi ketika tekanan pada sisi hisap pompa turun di bawah tekanan uap cairan, yang menyebabkan pembentukan gelembung-gelembung uap. Gelembung-gelembung ini kemudian runtuh secara tiba-tiba ketika mencapai daerah tekanan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kerusakan pada pompa dan meningkatkan kehilangan energi. Kavitasi dapat dihindari dengan memastikan NPSH yang memadai. Baik, selanjutnya yaitu ada pompa untuk air bersih. Yang pertama ada distribusi air. Pipa digunakan untuk mengalirkan air bersih dari sumbernya. Lalu pompa digunakan untuk memasok air ke rumah tangga dari sumur. Yang kedua ada irigasi. Pompa mengangkut air sumur ke lahan pertanian untuk memastikan pasokan air yang cukup untuk tanaman. Yang ketiga yaitu pengolahan air. Jadi pengolahan air ini untuk memindahkan air melewati beberapa proses seperti filtrasi, aerasi, pemurnian, atau pengolahan kimia. Pompa juga digunakan untuk memasok air ke tempat penyimpanan dan distribusi. Lalu yang keempat ada penggunaan industri. Di penggunaan industri ini, pompa mengangkut air bersih
ke berbagai proses manufaktur, pendinginan mesin, atau pemadam kebakaran. Pompa digunakan dalam memindahkan air dari sumur minyak atau gas. Lalu yang terakhir ada pompa untuk air kotor. Yang pertama, pengolahan limbah. Jadi dalam pengolahan limbah ini, pompa memindahkan air limbah dari bangunan ke instalasi pengolahan air limbah. Pompa mengangkut air yang mengandung padatan untuk melalui proses pengolahan seperti pengendapan, aerasi, filtrasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada drainase. Pompa digunakan dalam sistem drainase untuk mengatasi air yang tergenang di daerah rawan banjir. Yang ketiga ada pembersihan. Pompa digunakan untuk pembersihan atau pemeliharaan saluran pembuangan, terowongan, atau sistem perpipaan yang mengandung air kotor atau air limbah. Yang terakhir ada pemompaan lumpur. Pompa yang digunakan untuk mengatasi cairan yang mengandung padatan, lumpur berminyak, atau bahan abrasif lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami dan sedikit penjelasan mengenai pompa. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.